Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membuat sistem login dan registrasi menggunakan HTML, CSS, dan PHP, dan kita akan integrasikan dengan database MySQL menggunakan PHP MyAdmin. Jadi nanti di website kita ini, user dapat mendaftarkan akun dan juga dapat login menggunakan data yang telah didaftarkan. Kurang lebih seperti hasil akhir dari website kita. Pertama, user dapat daftar akun menggunakan email, nama lengkap, dan juga password. Setelah daftar akun, user akan diminta untuk login menggunakan data yang telah didaftarkan tadi. Dan setelah login, nanti user akan diarahkan ke halaman utama website kita. Dalam contoh kali ini kita buat sederhana saja seperti ini, cuma menampilkan hello world. Dan data yang telah didaftarkan user tadi juga telah masuk ke database kita. Kita lihat di sini, sudah masuk database kita. Diharapkan sih teman-teman sudah mempunyai sedikit dasar ya tentang HTML, PHP, dan juga SQL untuk koneksi dengan database. Tapi bagi teman-teman yang belum ada dasarnya tidak apa-apa, karena kita akan membangun website ini dari nol, dan teman-teman bisa mempelajari dasarnya sedikit dari video ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi pertama yang perlu teman-teman siapin adalah text editor. Teman-teman bisa download text editor itu seperti Sublime Text, Visual Studio Code, atau text editor lainnya. Jadi text editor ini nanti gunanya untuk membantu kita menulis kode, baik itu nanti kode HTML ataupun kode PHP. Contohnya tadi seperti ini, Sublime kode text editor kita Visual Studio Code, ini yang saya sarankan. Untuk downloadnya sendiri gampang, tinggal ketik di Google VS Code. Nanti teman-teman bisa download dari website yang ini. Cara instalasinya sama seperti instalasi aplikasi biasa. Oke, yang kedua kita butuh aplikasi yang namanya XAMPP. Aplikasi ini nantinya akan berisi database MySQL kita, dan kita nanti berinteraksi dengan database melalui aplikasi ini. Kurang lebih seperti ini tampilannya nanti. Cara download sendiri juga gampang. Teman-teman tinggal cari XAMPP di Google. Terus bisa download dari website yang ini. Untuk versinya sendiri bebas ya teman-teman. Saya sarankan sih di versi terakhir ya. Untuk proses instalasinya seperti install aplikasi biasa ya. Atau kalau masih bingung cari aja di Google, atau artikel linknya ada di deskripsi. Oke, setelah XAMPP nanti di-download, teman-teman bisa buka folder tempat XAMPP-nya diinstal. Kalau saya itu berada di di XAMPP 2. Nah, kalau namanya beda, teman-teman jangan bingung kenapa di nama saya XAMPP 2, karena dulu saya pernah download XAMPP 2 kali ya. Nanti tapi kalau di teman-teman yang pertama kali download XAMPP itu namanya cuma XAMPP aja. Oke, dari folder XAMPP ini kita buka folder namanya htdocs. Nah, di folder ini nantinya kita akan membuat project kita, baik itu untuk file HTML-nya maupun untuk file PHP-nya. Pertama kita coba dulu buka folder project kita ini di Visual Studio Code tadi, cara seperti ini. Open in terminal, ketik code titik, kan otomatis langsung terbuka. Oke, otomatis langsung. Oke, teman-teman kita buat dulu ya nama file project kita. Nama project itu login. Terus kita buka file loginnya ini di Visual Studio Code, cara seperti tadi. Code titik. Oke. Nah, di sini nanti kita akan membuat project kita, baik file HTML maupun file PHP. Coba kita buat dulu index.html, kita buat file HTML biasa. Kita buat. Oke, kita coba dulu hello world. Oke, nah untuk mengakses file HTML kita ini melalui htdocs, kita caranya seperti ini. Kita buka dulu browser, kita ketikkan localhost, nama folder kita, tadi nama folder kita itu login, nama folder project kita, dan terakhir nama file kita itu index.html. Kita coba, tunggu agak loading. Oh ya teman-teman, tadi seharusnya kita harus menghidupkan dulu ini Apache atau web server kita biar kita bisa mengaksesnya dari file htdocs. Dan juga jangan lupa nanti hidupkan juga MySQL kita, cara itu dengan start. Jika muncul ini kita yes, dan juga jangan lupa MySQL kita start. Kita yes. Oke, sudah start semua. Kita coba lagi akses dan berhasil. Tampil hello world. Oke, untuk persiapan project kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat sistem registrasinya.
Oke, selanjutnya kita akan membuat sistem registrasi. Pertama, buka dulu file project kita tadi di Visual Studio Code, lalu kita buat file baru namanya regis.html. Kita buat templatenya, terus kita ganti titelnya menjadi registrasi. Oke, karena di project ini akan menggunakan font Poppins ya, yang tidak didukung oleh browser secara langsung, maka kita akan menggunakan Google Font. Pertama kita copy dulu linknya, saya sudah menunjukkan linknya. Kita cari di Google, kita cari Poppins, kita get font, dan juga get embed code. Nah, kita akan copy link ini. Kita tempatkan dia di tag head kita. Rapikan sedikit kodenya. Oke. Karena kita juga menggunakan Bootstrap, maka kita akan perlu menyiapkan link yang diperlukan. Oke, pertama kita akses dulu Bootstrap-nya. Di tutorial kali ini saya menggunakan Bootstrap 4.4. Kita copy link ini, tempatkan di tag head. Dan juga jangan lupa kita copy link JS-nya. Oke, yang di akhir ini saja. Oke. Kita tempatkan dia di sebelum tag penutup body. Oke. Sudah siap, sekarang kita langsung mulai codingnya. Pertama mungkin kita buat stylenya dulu ya. Style. Oke. Kita buat titik. Kita buat font family, jadi nanti font family sama dengan Poppins. Oke, kurang. Jadi nanti semua teks yang di dalam halaman website kita ini bertipe fontnya Poppins. Lalu kita buat bodinya, warna bodinya, background color. Kalau saya sudah menyiapkan warnanya, warna ini bebas sesuai dengan preferensi teman-teman. Oke, agak ke biru-biruan. Oke, sudah kita masuk ke tag body kita. Pertama kita buat dulu navbar ya, nav. Kita namanya kelas navbar. Kelas navbar, ini kelas bawaan dari Bootstrap ya untuk membuat navbar. Terus di dalam navbar itu ada kita kelas namanya container, div kelas container. Oke, container ini untuk menampung elemen atau isi di navbarnya. Nah, di dalam container ini kita ada logo, dan juga nanti ada link. Pertama logo dulu. Di dalam logo kita ada dua, yaitu ada image-nya sendiri dan ada juga slogannya. Oke, pertama kita image dulu. Oke, untuk source-nya teman-teman bisa sesuaikan ya dengan preferensi masing-masing. Kalau saya sudah menyiapkannya. Oke, image. Kita copy. Kita buat dulu folder baru namanya image untuk tempat gambar kita. Yang kita pastekan di sini. Oke. Kita lihat di project kita sudah ada image-nya. Oke, ini akan logo yang akan saya gunakan nanti. Oke, kita buat src-nya image logo. Alt-nya kita buat logo. Alt ini jika tidak keload maka akan sebagai gantinya akan tampil bacaan logo gitu. Oke, untuk stylenya mungkin kita langsung style di sini aja ya. Width-nya kita buat 80 pixel aja, nggak terlalu besar. Terus kita buat margin right ke 10 pixel aja. Setelah image ada juga slogan, kita pakai H5 aja, tag H5. Slogan saya buat dulu, learn and grow together. Oke, together. Itu slogannya, kita lihat dulu hasilnya. Oke, untuk melihatnya seperti tadi ya, kita tinggal ganti nama indeksnya jadi regis. Oke, sudah siap. Kita atur sedikit lagi. Oke, sudah siap. Sekarang kita hanya namanya masuk. Terus itu kita buat kelasnya btn. Kelas btn ini adalah kelas bawaan dari Bootstrap ya untuk membuat button. Kita buat ada ID-nya dengan masuk btn. Nanti btn ini akan mengarahkan ke login HTML. Login.html. Nanti kita akan membuat login HTML. Oke. Kita lihat. Oke, kurang lebih seperti ini, belum ada ya. Oke, teman-teman kalau membuat perubahannya kita harus refresh manual ya. Nah, oke, seperti ini dulu masuk. Oke,
Sekarang kita akan styling CSS-nya. Oke, pertama mungkin kita akan navbarnya. Kelas navbar. Kita akan buat background color-nya dulu. Background color-nya white. Terus itu kita akan buat padding 15 pixel biar nggak terlalu mepet. Dan juga kita akan buat box shadow. Biar ada efek-efek shadow-nya gitu. Box shadow 0 pixel. 4 pixel di kanan bawah sama 6 pixel kanan kiri. Terus itu kita buat RGBA atau warnanya, yaitu agak hitam-hitaman 0, 0, 0 dan 0,1. Kita lihat, kita jangan lupa refresh dan sudah ada box-boxnya dan juga udah ada efek dari shadownya tadi. Oke, lanjut kita ke logonya sekarang. Kelas logo kita buat displaynya flex. Oke, display flex ini untuk mengatur ya elemen itu agar sejajar secara horizontal. Karena tadi kita lihat di ini kita masih secara vertikal ya, kita akan mengatur sejajar secara horizontal. Lalu kita buat align items center, biar dia center secara vertikal. Kita coba refresh. Oke, sudah jadi navbar kita. Oke, setelah dari navbar kita akan membuat kontainer dulu. Sebelum itu kita akan styling juga H5 kita biar jadi warna biru sesuai dengan color palette kita. Kita copy aja. Oke, saya sudah menyiapkan colornya untuk button dan juga profile. Oke, color. Kita coba lihat. Oke, sudah warna biru. Dan kita akan styling button masuk kita tadi. Oke, kita panggil dengan ID masuk btn. Background colornya kita buat warna biru juga. Oke. Colornya warna biru, salah. Background kita buat warna putih dulu. Nah, color baru warna biru. Color ini untuk warna teksnya. Dan juga kita akan buat border. Bordernya itu 1 pixel. Solid, warnanya warna biru juga. Oke, coba kita lihat, refresh dan berhasil. Oke, agak kurang sedikit kita buat saat nanti buttonnya di hover atau di bisa masuk tn hover. Jika nanti dia hover maka background colornya kita akan ganti ya sama bordernya. Jadi background colornya itu jadi warna biru dan juga teksnya jadi warna baru, jadi warna putih. Kita coba lihat. Oke, sudah berhasil. Oke, navbar kita sudah selesai. Lanjut kita akan buat kontainernya. Card maksud saya. Card. Jadi card ini adalah kelas bawaan dari Bootstrap untuk membuat kontainer yang tampilannya seperti kartu gitu. Oke, card. Mungkin kita langsung styling aja. Card kita buat marginnya tuh 50 px, itu margin untuk atas bawah vertikal, dan untuk margin kanan kiri kita buat auto biar dia ke tengah cara horizontal gitu. Lanjut kita buat paddingnya biar nggak terlalu mepet. Oke, paddingnya kita 30 pixel untuk atas bawah dan juga 50 pixel untuk kanan kiri. Lanjut kita buat border radius. Border radius agar cardnya kita agak membulat nantinya, nggak terlalu kotak, itu sekitar 10 pixel, nggak usah terlalu banyak. Dan juga max width-nya. Max width kita buat 500 px. Max width ini untuk maksimum width maksimum dari cardnya ini. Jadi nanti kalau misalnya layarnya itu lebih kecil dari 500 px nanti akan menyesuaikan card. Dan kalau lebih besar dari 500 px maka cardnya itu akan ya tetap 500 px. Oke, lanjut. Cardnya udah siap. Selanjutnya kita akan membuat form dulu. Form actionnya kita isi kosong dulu. Kita isi dulu dalam elemennya. Pertama kita ada form group, kelas form group. Oke, form group ini adalah kelas bawaan dari Bootstrap ya untuk mengelompokkan label dan input nanti. Oke, coba kita buat labelnya. Labelnya ini untuk email dulu, kita buat email terlebih dulu, namanya email.
Ini kita buat input. Input type-nya kita, karena ini tuh inputnya email, dan juga kelasnya kita buat form control. Form control ini juga adalah bawaan kelas dari Bootstrap ya untuk input. Terus kita buat name-nya itu adalah email. Kita buat placeholder-nya itu masukkan email, alamat email, dan kita buat required. Required ini gunanya untuk jadi jika nanti user nggak menginputkan email dan dia mengklik tombol submit, maka nanti dia nggak akan bisa, akan meminta untuk mengisi dulu terlebih dahulu. Kita coba lihat dulu hasilnya. Sudah berhasil ya, alamat email. Terus lanjut kita akan membuat nama lengkap. Kita copy aja, kita ganti for jadi nama, terus ini kita ganti jadi nama lengkap. Type-nya kita buat teks aja, from control, name-nya nama, dan juga placeholder itu masukkan nama lengkap. Dan tetap kita buat require. Coba kita lihat hasilnya. Berhasil ya. Yang terakhir kita akan masukkan password. Kita copy aja. From group password. Kita buat password. Text kita ganti type-nya jadi password. From control namanya password. Dan password itu masukkan password. Kita tetap buat required. Kita coba. Berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat checkbox ya. Form check, class form check. Jadi form check ini adalah kelas bawaan dari Bootstrap ya untuk membuat checkbox. Di dalamnya itu ada input juga. Tag input. Tag input dengan type-nya itu checkbox. Dan juga kelasnya itu adalah form check input. Ini kelas bawaan dari Bootstrap untuk buat checkbox. Kita buat ID-nya checkbox. Kita buat juga itu required. Setelah itu kita buat juga labelnya untuk checkbox. Label for checkbox. Dengan nama kelasnya itu form checkbox label. Bawaan dari Bootstrap juga untuk label checkbox. Kita isi nama saya menyetujui syarat dan ketentuan. Kita coba. Sudah berhasil datang. Selanjutnya kita akan buat button dengan type-nya submit. Type submit. Kita isi buttonnya itu dengan daftar, dan kita buat ID-nya. Itu ID-nya register BTN. Dan kita juga buat kelasnya tuh, kelas BTN, kelas bawaan dari Bootstrap ya untuk membuat button. Kita coba lihat. Ada yang salah. Mungkin kita akan perlu buat CSS-nya untuk button ini. Coba ke atas. Button. Jadi namanya adalah register button dengan ID register button. Register BTN. Untuk register buttonnya kita buat background colornya itu warna biru. Terus itu kita buat text colornya itu warna putih. Kita buat font weight-nya itu bold, biar nanti tulisannya itu bold ya. Kita
Kita coba lihat. Oke, salah. Oke, refresh. Oke, berhasil. Oke, mungkin kita akan beri sedikit margin ya, margin top untuk sekitar mungkin 20 pixel, dan juga kita buat width-nya atau lebarnya itu mengikuti lebar dari si parent-nya. Itu 100% berarti. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah berhasil. Oke, itu untuk register button. Mungkin kita buat untuk hover-nya juga. Jadi kalau register button-nya di hover, extend by tn, hover. Jika dia di hover, maka kita ganti background color-nya menjadi putih. Dan juga kita ganti text color-nya menjadi biru. Oke. Kita juga buat border. Bordernya itu solid 1 pixel, 1 pixel, solid, warnanya biru juga. Oke, coba kita lihat hasilnya. Refresh. Oke, dan berhasil. Mungkin terakhir kita akan buat tag P ya. P yang isinya itu sudah punya akun. Kita akan arahkan dia ke link. Linknya itu ke login HTML. Isinya itu yaitu masuk di sini. Jadi nanti kalau user sudah punya akun, jadi tinggal masuk melalui link ini. Kita buat kelasnya itu namanya already have akun aja namanya. Kalau kita styling sedikit, coba kita lihat dulu. Oke, belum muncul. Kita lihat. Oke, coba kita refresh lagi. Oke, begitu dia keluar. Oke, kita masukkan ke dalam container card ya. Salah tadi. Coba kita refresh lagi. Oke, berhasil. Kita akan styling sedikit. Jadi agak salah. Kita akan styling sedikit tuh akunnya. Margin top kita buat sekitar 15 pixel aja. Dan juga kita buat text align center, biar teksnya itu center. Kita refresh. Oke, dan berhasil. Oke, tampilan UI sudah siap. Oke, jangan lupa juga kita arahkan form loginnya ini, form dari registernya, ke registrasi.php. Jadi nanti, dan juga metodenya itu kita buat post. Nah, jadi nanti action registrasi.php ini nanti akan mengirimkan data yang diinputkan user di form ini itu ke file registrasi.php. File registrasi.php inilah yang nantinya akan memproses data yang dikirim itu. Contohnya untuk dalam proses ini memasukkannya ke database MySQL. Dan kita juga menggunakan metode post ini untuk mengirimkan data ke database. Nanti data yang dikirimkan itu nggak terlihat di URL. Kita coba nggak pakai metode post ya, kita masukkan datanya. Mungkin kita arahkan dulu ke dirinya sendiri dulu ya, regis.html. Ini kita tanpa pakai metode post ya, kita lihat perbedaannya. Oke, coba kita refresh, terus kita masukkan sembarang, tes, daftar. Oke, nah lihat di atas ini bahwa data-data tadi itu tercantum dalam URL dan ini nggak aman ya. Oleh karena itu kita pakai metode post. Dan juga kita arahkan dia ke registrasi.php. Oke, untuk registrasinya sudah siap. Selanjutnya kita akan membuat file registrasi.php. Oke, sekarang kita akan membuat file registrasi.php kita. Tapi sebelum itu kita buat dulu database untuk menampung data kita ya. Caranya kita buka php-admin. Jangan lupa untuk mengaktifkan Apache dan MySQL dengan cara klik start. Lalu kita klik admin di MySQL. Kita akan diarahkan ke php-admin. Jadi php-admin ini adalah tempat kita untuk berinteraksi dengan database kita. Oke, kita buat dulu database baru dengan cara klik new. Kita buat namanya login.db, kita create. Lalu kita buat tabelnya namanya user dengan jumlah kolomnya ada 4. Lalu kita klik create. Oke, di dalam tabel user itu akan ada kolom ID dengan tipe data integer dan kita akan centang AI atau auto increment. Jadi nanti dengan auto increment ini
nilai ID itu akan otomatis terisi dan kita nggak perlu menginputkannya secara manual. Dan itu akan otomatis bertambah 1 atau increment kalau ada data baru yang masuk. Jadi seperti parameternya. Oke, selanjutnya kita buat kolom nama dengan tipe datanya varchar dan jumlah karakter maksimal ada 50. Lalu ada kolom email dengan tipe datanya varchar dan karakter maksimal 50. Terakhir ada password dengan tipe datanya varchar dan karakter maksimalnya adalah 100. Kenapa kita buat karakter maksimal password 100? Karena nanti kita akan menghash atau mengenkripsi passwordnya. Nanti hasil dari enkripsinya itu adalah karakter random yang jumlahnya itu lumayan besar. Nah, untuk itu kita perlu membuat 100 ini untuk menampung hasil hash atau hasil enkripsinya tadi. Oke, jika selesai kita klik save. Dan kita berhasil membuat database kita. Oke, selanjutnya kita akan membuat file config. Oke, file config ini adalah file yang akan menghubungkan kode PHP kita nanti dengan database yang telah kita buat tadi. Oke, kita buat ini PHP. Oke, pertama kita buat dulu variabel host yang akan menyimpan nama dari server kita itu localhost. Lalu ada variabel user yang akan menyimpan nama user dari database kita yaitu root bawaannya. Terus tuh ada password, variabel pass yang akan menyimpan password dari database kita bawaannya kosong, dan terakhir ada variabel dbname yang akan menyimpan nama dari database kita. Tadi kita buat login db. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, jadi nanti 3 variabel ini berisi nilai default ya. Jadi teman-teman yang pertama kali download XAMPP hanya perlu mengikuti kode ini, karena itu sudah bawaan default. Oke, selanjutnya kita akan buat koneksi dengan database kita dengan cara new mysql. Kita masukkan host, nama hostnya, nama user, lalu kita masukkan password dan juga nama database kita. Oke, kita simpan koneksinya itu ke dalam variabel namanya conf. Oke, ini untuk file config kita. Selanjutnya kita akan membuat file registrasi .php. Oke, php. Oke, pertama kita include dulu config.php tadi. Jadi nanti dengan file config.php ini kita bisa menggunakan variabel conf yang ada di config.php di register my.php ini. Lalu kita akan cek jika ada request dengan metode post, maka kita akan lakukan ini sesuatu. Oke, jadi kode ini gunanya untuk mengecek apakah ada request yang masuk ke dalam file registrasi.php ini dengan metode post. Jika iya, maka kita akan melakukan sesuatu. Pertama kita buat dulu variabel email yang akan menampung data email yang diinputkan user. Caranya ini post email. Oke, teman-teman perhatikan di sini, email yang di sini ini harus sama dengan yang input di regis.html kita. Yang ini. Jadi namanya itu harus sama. Jika ini email, maka yang di sini juga harus email biar kita bisa mengambil inputannya. Begitu juga dengan yang nama dan juga password nanti. Oke. Nama juga dengan password. Password. Oke. Karena tadi kita akan menginskripsi password kita sebelum diinputkan ke dalam database, kita akan inskripsi dengan menggunakan fungsi password underscore hash dengan variabel kedua itu adalah password default. Oke, jadi nanti sebelum dimasukkan ke dalam database, password yang diinputkan itu akan diinskripsi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan mengecek apakah email yang diinputkan user itu sudah terdaftar atau belum dengan cara query select all from table users
where email, kolom email sama dengan email. Oke. Lalu kita akan jalankan query kita dengan cara variable con query variable SQL kita tadi. Lalu kita simpan hasil query-nya ke dalam variable result. Oke, jadi kita ini akan mengecek dulu apakah email yang diinputkan user itu sudah terdaftar apa belum. Kalau udah terdaftar, kita akan cek if result 6 rows lebih besar daripada 0. Ini akan mengecek kalau ada email yang sudah terdaftar, maka kita akan echo tampilkan alert dengan cara script alert email sudah terdaftar. Oke, kita tutup tagnya script. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, jika emailnya belum terdaftar, maka kita akan inputkan data yang tadi ke dalam database kita dengan cara kita buat lagi query, yaitu insert into table users dengan kolom email, kolom nama dan kolom password dengan valuesnya tadi ada email, variable email, ada variable nama, dan ada variable password yang udah di hash. Oke. Ini untuk query kita, lalu kita akan jalankan query kita dengan cara variable con query SQL. Oke, kita akan cek kalau koneksi kita itu berhasil atau query kita berhasil. Query kita berhasil atau dengan true, maka kita akan arahkan user ke file index.html dengan cara header location index.html. Oke, dan jika koneksi atau query kita nggak berhasil, ada yang error, maka kita akan tampilkan echo lagi atau alert dengan pesan gagal terkoneksi. Oke, ini saja untuk file registrasi.php kita. Sekarang kita coba ke registrasi.php, kita refresh, kita masukkan email misalnya ini, nama lengkapnya Scron dan passwordnya tes, jangan lupa centang dan kita daftar. Oke, berhasil mengarahkan ke index.html. Kita lihat di dalam database kita, di dalam tabel user. Oke, dan sudah berhasil, data yang tadi diinputkan itu sudah berhasil masuk ke dalam database dan passwordnya sudah di hash atau di enkripsi dengan benar. Oke, itu untuk file registrasi.php. Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman login. Untuk membuat halaman login, kita copy saja dari halaman registrasi. Kita buat file baru, login.html, lalu kita copy. Dan kita ubah beberapa kontennya sesuai kebutuhan. Pertama, titelnya kita ubah jadi login. Selanjutnya, masuk, kita ubah jadi daftar. Kita arahkan dia ke registrasi, HTML. Selanjutnya, formnya ini kita arahkan ke login.php. Nanti kita buat filenya. Oke, selanjutnya inputan nama lengkap ini kita hapus saja, karena nanti user login hanya menggunakan email sama password aja. Selanjutnya, button daftar kita ganti jadi masuk, dan sudah punya akun kita ganti jadi belum punya akun. Masuk di sini kita ganti jadi daftar di sini. Kita arahkan dia ke registrasi.html. Kita coba.
Oke, berhasil ya. Kita coba navigasi. Oke, berhasil. Untuk membedakan halaman login dengan halaman registrasi, kita buat judulnya. Di halaman login kita buat daftar, masuk, sedangkan di registrasi kita buat headernya yaitu daftar akun. Coba lagi. Oke, berhasil. Kita coba halaman registrasi. Oke, berhasil. Sekarang kita buat file login.php. Kita buat file baru, login.php. Untuk kodenya kita copy saja dari registrasi.php dan kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Oke. Pertama kita ambil inputan user password. Oke. Lalu kita cek apakah username yang diinputkan oleh user itu ada. Oke, ini ada sedikit typo. Di registrasi berarti ada typo. Kita cek apakah username yang diinputkan user itu ada. Lalu kita jalankan query-nya. Kita cek kalau username-nya itu ada, maka kita akan cek lagi. Maka kita akan ambil datanya dengan kode kita ambil datanya, lalu kita cek datanya tadi. Lalu kita cek apakah password yang diinputkan user itu sama dengan password yang ada di database yang telah kita hash tadi. Dengan cara password, verify password, dan dan password di database kita. Itu pro password. Jika passwordnya sesuai, maka kita arahkan user ke index.html. Jika tidak, maka kita akan tampilkan alert yang berisi password salah. Terakhir, kalau data hasil query tidak ada, itu berarti username tidak ditemukan. Kita tampilkan echo, username tidak ditemukan. Username, user tidak ditemukan. Oke, kita coba login dengan akun yang sudah kita daftarkan tadi. Coba. Oke, berhasil ya. Sekarang kita arahkan registrasi.php tadi ke login.html. Jadi nanti ketika user berhasil registrasi, kita akan arahkan dia ke halaman login. Oke. Kita coba dari registrasi. Masukkan email baru, nama lengkap, passwordnya kita buat tes saja. Kita daftar. Oke, user langsung diarahkan ke halaman login. Lalu kita coba login dengan akun yang kita buat tadi. Oke, berhasil ya. Coba kita login dengan password yang salah. Tadi tes, kita tambah tes 2. Oke, tidak tampil alert, password salah. Lalu kita coba login dengan email yang belum kita daftarkan. Coba. Oke, user tidak ditemukan. Oke, untuk pengecekannya sudah berhasil ya. Semua pengecekannya sudah berhasil. Oke teman-teman, jadi itu dia akhir dari tutorial kita kali ini. Teman-teman bisa kembangkan dan modifikasi lagi sistem login dan registrasi ini sesuai dengan kebutuhan. Misal diintegrasikan dengan website teman-teman. Jadi nanti ketika user berhasil login, user nanti akan langsung diarahkan ke website teman-teman. Dan modifikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.